Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tak ada hal yang sulit selama kita mau berusaha dan tetap semangat. Ayo, kita mengenal lebih lanjut tentang operasi hitung perkalian bilangan bulat. Halo anak-anak kelas 6. Bertemu lagi dengan Bu Ana dalam video pembelajaran matematika operasi hitung perkalian bilangan bulat. Dalam perkalian bilangan bulat akan ada banyak tanda-tanda yang akan anak-anak temui. Tidak hanya tanda perkalian atau kalian bisa menyebutnya tanda silang atau tanda kali, tapi ada juga tanda penjumlahan atau plus, tanda pengurangan atau negatif atau kurang. Selain itu juga ada tanda yang kalian sudah amat sangat mengenal, yaitu tanda sama dengan. Sebelum kalian menghitung perkalian, anak-anak harus paham dulu apa sih maksud dari perkalian itu. Langsung ya kita ke contohnya. Bu Guru punya contoh 3 kali 4. Berapakah hasilnya? Dalam hal dasar untuk menghitung 3 kali 4, kita bisa melakukan penjumlahan berulang. 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali ya. Dan ditemukan hasilnya adalah 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkalian adalah pengulangan suatu angka atau bilangan. Nah anak-anak, sebelum kalian menghitung perkalian, anak-anak harus paham dulu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yang akan Ibu sampaikan adalah sifat komutatif. Tahukah kalian komutatif itu artinya apa? Di situ di samping Bu Ana sudah ada penjelasannya ya. Komutatif artinya pertukaran. Nah, bentuk umumnya seperti ini anak-anak. A ditambah B itu artinya sama dengan B ditambah A. Tahu nggak anak-anak maksudnya bagaimana itu? Intinya bahwa angka yang ada di depan bisa dipindah dengan angka yang ada di belakang. Walaupun yang di depan pindah ke belakang pindah ke depan, hasilnya tetap sama. Tidak akan merubah suatu hasil. Contohnya, 8 ditambah 9 itu sama halnya dengan 9 ditambah 8. Hasilnya pun sama, yaitu 17. Bisa kalian hitung sendiri. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Begitu pula 9 ditambah 8 hasilnya juga 17. Sifat komutatif ini juga berlaku pada perkalian. Nah, kalian perhatikan yang sebelah kanan anak-anak. A dikali B sama artinya dengan B dikali A. Jadi angka di depan dipindah ke belakang sama saja, hasilnya pasti sama. Contohnya 3 dikali 5 artinya sama saja dengan 5 dikali 3. Hasilnya juga otomatis sama anak-anak, yaitu 15. Dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif atau kita mengenalnya dengan pertukaran memudahkan kita dalam menghitung perkalian. Jadi baik itu 3 kali 5 ataupun 5 kali 3 hasilnya sama 15. 2 kali 5 ataupun 5 kali 2 hasilnya sama, yaitu 10. Tapi anak-anak harus mengingat bahwasanya sifat komutatif ini hanya bisa dimanfaatkan dalam penjumlahan dan perkalian dan tidak bisa diberlakukan untuk operasi hitung pengurangan maupun pembagian. Harus diingat ya anak-anak, sifat komutatif hanya diberlakukan untuk penjumlahan dan perkalian. Kita masuk ke sifat yang kedua anak-anak. Coba perhatikan. Sifat yang kedua ini adalah sifat asosiatif atau dalam bahasa kita disebut pengelompokan. Pengelompokan yang dimaksud di sini adalah
A ditambah B ada dalam kurung ya, ditambah C itu sama saja hasilnya dengan A ditambah buka kurung, B ditambah C tutup kurung. Jadi dalam kelompok dikeluarkan tidak apa-apa, hasilnya tetap sama. Coba kalian perhatikan contoh soal di bawah ini. 6 ditambah 4 itu kan ada dalam satu kelompok, ditambah 5 hasilnya sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 5. Sama kan? Coba kalian perhatikan. Kalau yang pertama hasilnya adalah 10 ditambah 5 sama dengan 15. Yang kedua 6 ditambah 9 sama dengan 15. Jadi hasilnya sama kan anak-anak? Ini yang dinamakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Lanjut ya, kita sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini anak-anak disebut dengan sifat distributif atau penyebaran. Apa sih yang dimaksud penyebaran? Berarti anak-anak bisa menyebarkan angka yang berada dalam satu kelompok atau dalam kurung untuk dikeluarkan dalam mempermudah menyelesaikan soal. Kita langsung masuk ke soal ya. Soal yang pertama, 2 dikali 7 ditambah 3. Nah, kalian perhatikan di dalam kurung itu kan angkanya 7 ditambah 3. Itu kita sebarkan keluar. Yang duanya tetap. Jadi 2 kali 7 ditambah 2 kali 3. Hasilnya 14 ditambah 6 sama dengan 20. Sama juga yang sebelahnya tadi ya. 2 dikali 10 hasilnya 20. Nah, ini contoh yang pertama. Coba kalian pindah ke yang kanan. Yaitu contoh yang kedua. 3 kali 8 ditambah 5. Berapa itu yang bawahnya nak? 3 kali 13 hasilnya 39. Kita sebarkan pakai sifat distributif. 3 kali 8 ditambah 3 kali 5 hasilnya 24 ditambah 15 sama dengan 39. Nah, sama kan hasilnya? Jadi, dalam menghitung perkalian, kalian boleh memakai sistem komutatif, asosiatif, ataupun distributif. Mana yang menurut kalian paling mudah itu bisa dipakai. Yang terpenting kalian memahami tentang sifat-sifat operasi hitung dalam bilangan bulat. Nah, kita langsung ke contoh soal ya nak ya. Bu Ana memiliki 5 contoh soal. Yang pertama 5 kali 27. 2, 4 kali 132. 3, 8 kali 98. 4, 9 kali 7 ditambah 9 kali 3. Dan yang kelima 238 ditambah 50 ditambah 12. Tenang ya anak-anak, jangan tegang dulu. Nah, di sini Bu Ana sampaikan juga cara-caranya dan hasilnya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, untuk nomor 1 kita memakai sifat distributif ya. 27 itu kan terdiri dari 20 dan 7. Kita sebarkan dulu. 5 kali 20 ditambah 5 kali 7. Hasilnya 100 ditambah 35 sama dengan 135. Kalian bisa mempraktekkan untuk soal yang nomor 2. Sama kan dengan cara yang nomor 1? 4 kali 100 ditambah 4 kali 30 ditambah 4 kali 2 sama dengan 400 ditambah 120 ditambah 8. Hasilnya 528. Nah, sekarang ada cara yang unik nak, nomor 3. Perhatikan. 8 kali 98. Kalian tahu kan 98 itu adalah 100 kurangi 2. Kita pakai itu. 8 kali 100 kurangi 2 sama dengan 8 kali 100 dikurangi 8 kali 2 sama dengan 800 kurangi 16. Hasilnya 784. Sama juga ini memakai sifat distributif.
Coba kalian lihat sekarang nomor yang keempat, ini malah lebih mudah. 9 kali 7 ditambah 9 kali 3. Ini kita kelompokkan ya nak, menjadi 9 kali 7 ditambah 3 sama dengan 9 kali 10. Hasilnya 90. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir, soal nomor 5. 238 ditambah 50 ditambah 12. Nah, kita kelompokkan ya nak. 238 ditambah 12 terlebih dahulu, baru kalian tambah 50. Hasilnya bagaimana? 250 ditambah 50 sama dengan 300. Anak-anak, di sini jika kalian ada yang kurang paham, bisa langsung japri ke Bu Ana ya. Nanti kita akan adakan pertemuan Zoom untuk membahas lebih lanjut tentang materi ini. Nah, sekarang ada latihan soal. Latihan soal ini kalian kerjakan di buku catatan matematika. Kalian pakai cara yang paling menarik, yang paling menyenangkan, yang kalian sukai. Intinya hasilnya sama dan benar. Paham ya anak-anak ya? Kalian tulis di buku catatan matematika, hasilnya juga ditulis. Nanti kalian foto diri dan jawaban dikirim melalui via WA. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.